Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Zainal Abidin dari SMK Negeri 3 Berau, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Angkatan 2 tahun 2020, sedang melaksanakan uji kinerja dalam pemenuhan kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada hari ini, Selasa, tanggal 24 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar semuanya? Siap, baik, Ya, Pak. baik Pak. Sehat? Siap. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah, ya baik. Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Wajah Bapak terlihat dengan jelas pula? Siap, jelas. Jelas, Pak. Ya, baik, ya. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan, silakan Danton untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Untuk seluruhnya, duduk siap, gerak. Marilah teman-temanku serta guruku, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita, nusa dan bangsa. Ya. Ingat, sebentar lagi Anda akan mengikuti kegiatan semester. Oleh sebab itu, Bapak ingatkan kembali untuk tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Ya. Harus semangat karena ingat bahwa cerdas dan tidak cerdas itu adalah pilihan. Ya. Ya, jadi meskipun Anda tidak belajar di sekolah bertatap muka seperti biasanya, ya Anda harus aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom ya. Bapak sudah bagikan di sana beserta dengan materi dan LKPD-nya. Bagaimana, ada teman yang belum bergabung? Siap, ada, Pak. Siapa? Siap, Taruni atas nama Natania Hani, Pak. Warda Warsima Asis, Nurul Syafika dengan Taruna atas nama Chandra, Pak. Tahu keterangan mereka? Siap, kendala jaringan, Pak. Terkendala sinyal, ya terkendala jaringan, baik. Ya mudah-mudahan ya bisa bergabung ya. Ya, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Siap, saya, Pak. Masih ingat, Pak. Rahma, baik, silakan. Apa itu? Teks eksposisi, Pak. Teks eksposisi, baik. Ya, teks eksposisi yang dibahas tentang apa, Rahma? Tentang teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa hasil pemikiran tentang suatu topik, Pak. Iya, jadi gagasan-gagasan tentang suatu topik hasil pikirannya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah Anda sudah siap? Siap, sudah siap, Pak. Siap, Ya, sudah, Pak. sudah, Pak. Siap, Ya. sudah Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, sebelumnya Bapak akan sampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan bagikan PPT-nya, silakan disimak. Bagaimana? Sudah tampak? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Siap, sudah Pak. Ya. Menulis teks eksposisi, ya, masih pada materi tentang teks eksposisi. Kompetensi dasar kita di 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kemudian 4.4 mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Bapak lanjutkan. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning pada aplikasi Zoom dan Google Classroom, Anda diharapkan mampu
menentukan struktur dan kebahasan teks eksposisi, menyimpulkan struktur dan kebahasan teks eksposisi, kemudian merancang teks eksposisi dengan memerhatikan isi, dan menciptakan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan disiplin, aktif, responsif, bertanggung jawab, dan bekerja sama selama proses pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 4, ya. Menentukan struktur dan kebahasaan, kemudian menyimpulkan struktur dan kebahasaan, merancang teks eksposisi, dan menciptakan teks eksposisi. Ya, jadi pada kegiatan akhirnya nanti itu Anda akan menciptakan sebuah teks eksposisi. Bisa dipahami, Taruna? Siap, bisa Pak. Ya, betul, Pak. Ya, silakan Anda simak video tentang teks eksposisi berikut. Tampak videonya? Ya, mohon maaf. Tadi terputus ya. Bagaimana? Tampak videonya? Siap, sudah Pak. Ya, baik. Oke, sudah terlihat, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang contoh teks eksposisi tentang COVID-19 atau Corona dengan penjelasan strukturnya. Sudah siapkah? Masih ingat gak kalian tentang apa itu teks eksposisi? Ya, teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat seseorang atau gagasan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka memahami pendapat kita. Dan masih ingat gak tentang strukturnya? Ya, strukturnya itu ada 3. Pertama, pendapat atau tesis, bagian pendapat. Kemudian kedua ada alasannya atau argumentasi. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau simpulan. Setelah kalian memahami pengertian dan strukturnya, berikutnya adalah contohnya akan saya tampilkan untuk memahamkan teman-teman semuanya. Contohnya tentang COVID-19 teks eksposisi. Bagian pertama yaitu pernyataan umum atau tesis atau pendapatnya. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini, dan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Nah, ini termasuk struktur tesis atau pendapatnya. Nah, yang berikutnya adalah alasannya atau argumentasi. Pemberian status pandemi bukan hanya tanpa alasan, karena penyebaran virus ini sangat cepat. Nah, ini termasuk alasannya. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang atau simpulan. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat untuk menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara. Terima kasih. Itu adalah contoh dari eksposisi COVID-19. Terima kasih. Ya, bagaimana? Sudah disimak videonya? Siap, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Sudah dipahami apa isinya? Siap, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Ada yang bisa memberikan penjelasannya tentang isi dari video tersebut? Siap saya Pak. Ya, silakan. Pertama Pak, di dalam video tersebut Pak membahas tentang pengertian apa itu teks eksposisi, yang dimana teks eksposisi itu adalah teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa hasil pemikiran suatu topik dan memiliki tiga struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya. Dan contoh teks eksposisi yang berjudul COVID-19 Pak. Baik sekali ya. Terima kasih atas jawaban Anda. Berarti Anda sudah punya gambaran bagaimana struktur dari sebuah teks eksposisi ya. Iya, baik. Terima kasih Rahma atas jawabannya. Jadi di dalam video tersebut itu isinya tentang teks eksposisi ya. Contoh dari sebuah teks eksposisi tentang virus corona ya. Apa saja isinya yang dibahas di dalam teks tersebut? Halo? Masih terdengar suara Bapak? Baik, berdasarkan video yang telah Anda saksikan, struktur dalam sebuah teks eksposisi itu apa saja? Ada tesis Pak,
Argumentasi dan penegasan ulang, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dalam sebuah teks eksposisi itu ada 3 strukturnya ya. Yang pertama ada tesis, kemudian ada argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Baik, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak slide materi yang Bapak tampilkan berikut. Bagaimana? Sudah tampak? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Sudah, Pak. Struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada tesis, kemudian yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu tesis? Siap, saya, Pak. Baik. Alfrendi, silakan. Alfrendi dulu ya. Pak. Ya, Tesis silakan. atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Iya, bagus sekali. Ya, jadi tesis itu berisi tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kemudian argumentasi, ya silakan Asman. Ya, Pak. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Iya, baik sekali. Jadi argumentasi itu isinya berupa pendapat ya. Pendapat, penulis berpendapat tentang apa yang telah dikemukakan sebelumnya di dalam tesis. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Saya, Ya. Pak. Silakan. Penegasan ulang atau kesimpulan adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Isi dari penegasan ulang berupa simpulan dari apa yang telah dipaparkan pada tesis maupun argumentasi. Iya, jadi penegasan ulang itu isinya berupa kesimpulan. Ya, jadi mengulas kembali apa yang telah dikemukakan pada tesis dan argumentasi. Tesis itu bagian yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi, ya, bagian awal. Kemudian argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi argumentasi itu isinya berupa alasan logis, kemudian dapat berupa data, ya, data dari hasil temuan, kemudian fakta-fakta, bahkan pernyataan dari para ahli. Tujuannya adalah untuk memperkuat apa yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi ataupun saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi bagian penegasan ulang ini biasa juga disebut dengan rekomendasi atau biasa juga disebut dengan simpulan. Ya. Sampai di sini paham? Siap, paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Siap, tidak ada, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kebahasan dari sebuah teks eksposisi, ya. Unsur-unsur kebahasan yang terkandung di dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama itu menggunakan pronomina, kemudian menggunakan nomina dan verba. Yang ketiga menggunakan konjungsi, dan yang terakhir menggunakan kata leksikal. Ada yang tahu apa itu pronomina? Taruna, masih ingat? Kata apa? Ganti, Pak. Kata? Kata ganti. Baik, kata ganti ya, kata ganti. Masih ingat tentang jenis-jenis pronomina ya? Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga gitu ya. Kemudian menggunakan nomina dan verba. Ya, nomina itu apa? Ya, kata benda. Ya, kata benda, betul sekali Adi ya, kata benda. Nomina itu adalah kata benda. Kalau verba? Kata kerja, Pak. Kata kerja, ya, kata yang menyatakan ya sedang melaksanakan aktivitas. Baik. Kemudian konjungsi. Konjungsi itu apa? Kalimat penyambung, Pak, atau penghubung. Iya, betul sekali Alfrendi ya. Konjungsi itu adalah kata penghubung ya. Kemudian yang terakhir kata leksikal. Leksikal ini maksudnya kata yang sesuai dengan kamus atau kata-kata tertentu yang khusus digunakan pada bidang tertentu. Ya, jadi dalam sebuah teks eksposisi itu ya menggunakan pronomina, nomina dan verba, konjungsi dan kata leksikal.
Kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah menulis teks eksposisi, ada yang masih mengingat langkah-langkah dalam menulis teks secara umum? Apa saja langkah-langkah dalam menulis? Ya, Pak. baik, silakan Pertama. Asman. Ya, Asman dulu. Ya, Alfrendi, mohon maaf sebentar. Ya, silakan Asman. Kita berikan kesempatan kepada Asman lagi. Yang pertama menentukan tema, Pak. Ya, menentukan tema. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya apa? Yang kedua, menyusun kerangka-kerangka atau tulisan. Menyusun kerangka-kerangka atau Kerangka, karangan, atau tulisan, Pak. ya, menyusun kerangka-karangan atau tulisan. Silakan Alfrendi, kira-kira setelah menyusun kerangka, langkah selanjutnya dalam menulis adalah? Yang ketiga, mengembangkan kerangka tulisan, Pak. Iya, mengembangkan kerangkanya. Ya, Nah, Pak. setelah mengembangkan kerangka tulisan, apakah sebuah tulisan itu langsung baik? Siap, belum, Pak? Tidak, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, jadi langkah selanjutnya apa? Penyuntingan dan pengeditan, Pak. Ya, dilakukan, Natania? Penyuntingan dan pengeditan. Ya, dilakukan penyuntingan atau pengeditan. Ya, jadi dalam sebuah tulisan itu harus dilakukan penyuntingan ya, atau mengedit kembali. Ya, baik. Langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi yang pertama adalah menentukan topik, ya, menentukan tujuan, mendata argumen, menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka dan membuat kesimpulan. Ini langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan langkah-langkah dalam menulis teks pada umumnya. Yang pertama, tentukan topik yang akan dibahas. Ya. Kemudian, kumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian, susun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Jadi ingat, dalam menyusun sebuah kerangka, ya, teks eksposisi, itu harus mengingat struktur, ya, strukturnya. Kemudian mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun dan perhatikan aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks. Jadi ingat, ketika Anda menyusun sebuah teks eksposisi, hal yang harus diperhatikan adalah struktur dan kebahasaannya. Ya. Bisa dipahami, Taruna? Siap, bisa Pak. Siap, bisa, Pak. Baik. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, kembangkanlah topik berikut dengan gagasan-gagasan penjelas yang mendukung untuk dijadikan teks eksposisi. Jadi ini ada sebuah topik, ya, akan kita jadikan sebagai kerangka karangan. Kita kembangkan kira-kira gagasan-gagasan pendukung, ya, yang dapat atau yang sesuai dengan topik tersebut apa saja. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal dan memanfaatkan tanaman kelapa. Tanaman ini tidak hanya buahnya saja yang berguna, tetapi hampir seluruhnya dapat dimanfaatkan. Nah, itu gagasan utamanya, ya, atau topik utamanya. Nah, sekarang, kira-kira menurut Anda, jika ingin mengembangkan topik tersebut menjadi sebuah teks eksposisi, kira-kira gagasan penjelas yang bisa menyertai apa saja menurut Anda? Silakan memberikan pendapatnya. Ayo. Siapa yang bisa? Pemanfaatan buah kelapa, Pak. Pemanfaatan buah kelapa. Baik. Kemudian, ada yang lain? Proses pengolahan buah kelapa, Pak. Proses pengolahan buah kelapa. Ya, terima kasih. Kemudian, Azman, silakan. Jenis-jenis kelapa, Pak. Jenis-jenis kelapa, ya. Baik sekali, ya. Kemudian, masih ada? Penjelasan buah kelapa. Ya, bisa diulang? Mohon maaf, Bapak kurang jelas. Penjelasan tanaman buah kelapa. Penjelasan tentang tanaman buah kelapa. Oke, baik. Selanjutnya, masih ada? Masih ada, Pak. Ya, silakan, Asman. Bagian-bagian kelapa yang bisa dimanfaatkan, Pak. Iya, bagian-bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan. Ya, bagus sekali ya. Jadi seperti itu dalam mengembangkan sebuah kerangka, ya, dari sebuah topik. Selanjutnya, tugas mandiri Anda, pilihlah salah satu di antara gagasan-gagasan berikut atau Anda dapat menentukan sendiri gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitar Anda. Jadi,
Bapak akan tampilkan nanti beberapa gagasan-gagasan ya. Gagasan-gagasan pokok, kemudian Anda kembangkan. Nah, Anda bisa memilih sendiri, ya, menentukan sendiri gagasan yang lain. Kemudian, datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai alat gagasan penjelas yang hendak Anda sampaikan. Ya, jadi setelah Anda memilih salah satu gagasan pokoknya, silakan Anda mengembangkannya. Kemudian kembangkanlah menjadi sebuah teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan argumen yang telah Anda pilih. Jadi setelah Anda menyusunnya menjadi sebuah kerangka, ya, Anda kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi utuh, ya, itu. Kemudian jangan lupa untuk mengingat struktur dan kebahasaannya. Terakhir, tulislah hasil kerja Anda pada LKPD yang telah disediakan. Ya, LKPD-nya sudah Bapak bagikan di Classroom dan di grup WhatsApp Anda. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Ya, bisa Pak. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, ini dia topiknya. Yang pertama, olahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, manfaat makanan sehat bergizi bagi tubuh. 4, pencemaran air sungai di Indonesia. Dan yang kelima, pisang dan manfaatnya untuk kesehatan. Jadi ini ada 5 topik, silakan Anda memilih salah satu di antaranya untuk dijadikan sebagai teks eksposisi nantinya. Nah, silakan Anda kembangkan menjadi sebuah kerangka teks eksposisi. Cari referensi yang mendukung atau literatur yang mendukung topik-topik tersebut. Bisa dipahami, Taruna? Siap, bisa Pak. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada Pak. Sudah jelas Pak. Jelas, ya. Ya, untuk aspek penilaian, ini ada 4 aspek yang dinilai nantinya, yang Bapak nilai nantinya. Yang pertama ada isi, kemudian struktur teks, kemudian mekanik atau penggunaan ejaan, dan keempat kaidah kebahasaannya. Ya, jadi ada 4 indikator penilaiannya. Ya, ini sama seperti dengan indikator penilaian pada kegiatan menulis yang lalu, ya. Bagaimana? Sudah bisa memilih topiknya? Sudah ada yang dipilih? Siap, sudah Pak. Sudah. Ya, yang lain? Siap, sudah Pak. Sudah, baik. Ya, silakan Anda pilih salah satu dari topik tersebut ya. Kemudian Anda kembangkan. Slide Bapak sudah bisa saya tutup? Siap, bisa Pak. Baik. Bagaimana Taruna, sudah selesai pengembangan kerangka teks eksposisinya? Siap, sudah Pak. Sudah. Ya, siapa yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Siap saya Pak. Natania, ya silakan. Anda pilih topik yang mana? Saya pilih topik olahraga dapat menjaga kesehatan tubuh Pak. Oh ya, baik, olahraga. Ya, silakan. Untuk gagasan penjelasnya, olahraga memiliki khasiat yang sangat banyak buat kesehatan badan manusia Pak. Oke, baik. Yang kedua, Ya. pentingnya mengetahui kondisi fisik apakah dapat melakukan olahraga atau tidak. Baik, kemudian? Selanjutnya, olahraga merupakan aktivitas yang menyenangkan. Ya, aktivitas yang menyenangkan. Ya. Masih? Selanjutnya, yang terakhir Pak, olahraga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, olahraga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, baik sekali. Jadi itu tadi pengembangan gagasan utama ya menjadi beberapa gagasan penjelas dari Natania Hani. Ada yang ingin memberikan komentar? Apakah sudah tepat atau ada yang kurang tepat yang tidak sesuai dengan gagasan utamanya? Siap, sudah sesuai Pak. Siap. Sudah cukup baik Pak dan tepat Pak. Oke, baik sekali, sudah cukup baik dan tepat. Ya, silakan Natania Hani dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi utuh. Ya. Masih ada yang lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya? Siap saya Pak. Ya, baik, silakan. Anda pilih topik nomor berapa? Saya kan Pak. Ya, silakan. Baik, Rahma. Saya memilih topik nomor 3 Pak. Pencemaran air sungai di Indonesia. Pencemaran air sungai, ya, baik.
Adapun gagasan penjelas yaitu pengertian pencemaran air. Pengertiannya. Yang kedua kondisi pencemaran air di Indonesia. Ya, kondisinya. Yang ketiga penyebab terjadinya pencemaran air. Penyebabnya. Ya, baik sekali. Kemudian masih ada? Yang keempat, Pak, dampak terjadinya pencemaran air. Dampaknya, ya, bagus sekali. Kemudian? Yang kelima, data tentang penurunan kualitas mutu air. Oke, datanya ya, baik sekali. Ya, yang terakhir, Pak. Masih ada ya, silakan. Yang terakhir, upaya penanggulangan pencemaran air. Upaya penanggulangannya, iya, terima kasih ya. Ini bagus sekali ya. Bagaimana yang lain, Taruna? Ada yang mau memberikan komentar terhadap gagasan penjelas yang disampaikan oleh teman Anda? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada? Pak. Ya, apakah menurut Anda sudah tepat, sudah sesuai semua? Siap, sudah tepat, Pak. Sudah, Pak. Dan Iya, sesuai. sudah tepat ya. Ya, baik sekali ya. Silakan Rahma untuk mengembangkan menjadi sebuah teks eksposisi utuh ya. Masih ada yang ingin menyampaikan hasil kerjanya? Siap, masih ada, Pak. Ya, Ainul ya, baik, silakan Ainul. Topik yang saya pilih, Pak, nomor 4. Gagasan penjelasannya, bentuk buah pisang. Pisang adalah sebuah yang berbentuk lonjong panjang, meruncing pada ujungnya dengan warna kuning terang. Yang kedua, khasiat buah pisang bagi kesehatan. Buah pisang mengandung banyak khasiat sehingga sangat baik bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang diantaranya vitamin A, B6, B, C, fosfor, kalium, magnesium, besi, kalsium, dan karbohidrat. Iya. Yang keempat, bagian pisang yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain buahnya, ternyata daun, jantung kulit, hati, dan bonggol pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Yang kelima, kandungan jantung pisang. Jantung pohon pisang ternyata mengandung kandungan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Ya, cukup, Ainul? Siap, cukup, Pak. Iya, baik sekali. Jadi Ainul tadi sudah melengkapinya ya dengan beberapa kalimat-kalimat pendukung. Jadi tinggal beberapa langkah lagi Ainul sehingga Anda bisa menyusun teks eksposisinya dengan utuh. Ya, Alfrendi masih semangat mengikuti belajar? Siap, masih. Iya, baik sekali ya. Tetap semangat ya. Ini masih pagi. Sudah ada yang selesai mengembangkan hasil kerjanya? Sudah ada yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Membacakan teks eksposisi yang telah disusun? Saya, Pak. Ya, silakan Natani mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain silakan disimak, kemudian diberikan komentar jika ingin berkomentar nanti. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil teks eksposisi saya yang berjudul olahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Olahraga memiliki khasiat yang sangat banyak buat kesehatan manusia. Dengan seringnya melaksanakan olahraga, badan akan lebih fresh serta pula fit kembali. Berbeda dengan yang tidak sempat melaksanakan olahraga. Tetapi terdapat hal yang harus dicermati seseorang dalam berolahraga. Misalnya mencermati apakah jantungnya dapat diajak olahraga atau tidak. Sebab tidak dapat dipungkiri kalau seseorang yang mempunyai riwayat penyakit jantung hingga rentan di. Terima kasih atas hasil kerja Anda. Untuk yang lain, silakan Anda melanjutkan pekerjaannya. Nanti kalau sudah selesai, silakan Anda kirim di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Jika terkendala sinyal, maka silakan Anda kirim di grup WhatsApp saja. Ya, atau bisa langsung mengirim ke nomor Bapak, ya, nomor WhatsApp Bapak. Ya, ikuti format sesuai dengan LKPD. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Baik sekali. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita?
Ya, jelas, Pak. Iya, baik. Silakan diselesaikan tugasnya. Nanti setelah selesai dikirimkan di Google Classroom. Jika terkendala sinyal, maka silakan kirim di grup WhatsApp atau bisa langsung di nomor Bapak saja ya. Bapak tunggu sampai dengan pukul 21 ya, paling lambat sampai dengan pukul 21. Oke. Jika ada yang terkendala sinyal, silakan dikonfirmasi ke Bapak. Bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ada yang ingin memberikan kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Iya, baik sekali. Jadi struktur dari sebuah teks eksposisi itu ada tesis, kemudian argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Siap, ada Pak. Ya, silakan. Bella. Unsur kebahasan teks eksposisi yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti, menggunakan kata fungsi, menggunakan kata leksikal tertentu, dan menggunakan kata benda atau verba, dan kata kerja atau nomina. Iya, baik sekali. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi, sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, ya, terima kasih telah aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita. Akan tetapi, ya, Bapak perhatikan masih terdapat beberapa taruna yang belum aktif atau belum menyampaikan pendapat-pendapatnya. Oleh sebab itu, untuk pertemuan selanjutnya, lebih aktif lagi, lebih respon lagi, dan sebelum masuk pembelajaran, silakan Anda membaca literatur ataupun referensi yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita laksanakan, sehingga Anda punya bahan untuk berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Ya, baik. Bapak ingatkan ya untuk selalu semangat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sebab sebentar lagi Anda akan mengikuti ujian semester ya. Mudah-mudahan nilainya semua baik. Dan menurut informasi yang Bapak peroleh, bahwa insya Allah pada pertemuan pada semester selanjutnya, ya pada awal pembelajaran semester berikutnya, itu kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti dulu. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya. Anda sudah rindu dengan sekolah Anda? Iya, Pak. Rindu, Pak. Iya, Pak. Ya, sama seperti Bapak ya. Bapak rindu dengan Anda semua, ya, supaya bisa bertatap muka lagi. Ya, kemudian tetap jaga kesehatan, ya, rutin berolahraga, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Cukup sekian, silakan Danton pimpin kembali teman-temannya untuk berdoa. Siap ya, Pak. Mulai nih, Pak. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.